Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Rahmawati Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 211221061. Yang kedua yaitu saya sendiri Intan Maulida Fidausi dengan nomor induk mahasiswa 211221072. Dan yang ketiga yaitu Zahra Nur Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 211221073. Di video ini kami akan menyampaikan tugas kelompok mengenai kitab kuning, yaitu membahas dan menjelaskan kitab Fathul Qorib. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu deskripsi kitab Fathul Qorib, yang kedua biodata dari penulis kitab Fathul Qorib, dan yang ketiga isi uraian dari kitab Fathul Qorib. Memasuki yang pertama yaitu deskripsi kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib merupakan kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali pada tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi. Kitab ini terdiri sebanyak 72 halaman yang membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah, muamalat, masalah nikah, dan kajian hukum Islam yang membahas kriminalitas. Saya Rahmawati Salsabila akan menjelaskan mengenai biografi Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali. Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali adalah seorang imam yang makruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Al-Ghorabili. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 859 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina, atau yang dikenal dengan Gaza, dan tumbuh besar di sana. Beliau menghafal Al-Quran, Asy-Syatibiyah, Al-Minhaj, dan kitab Alfiyatul Hadis dan Alfiyah An-Nahwu, serta sebagian besar kitab Jam'ul Jawami. Kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir pada bulan Rajab tahun 881 Hijriah dan meneruskan perjuangan ilmiahnya di sana untuk belajar dan mengajar di Jami Al-Azhar. Guru-guru beliau diantaranya adalah yang pertama Syamsuddin Abdul Wafa Muhammad bin Qadir Al-Ghazi Asy-Syafi'i, yang kedua Syekh Islam Muhammad bin Muhammad As-Sayyid Al-Maqdisi, yang ketiga Syekh Ahmad bin Ali bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abdul Wahab Asy-Syihab Al-Abadi, dan lain-lain. Di sini saya akan memaparkan isi uraian kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Penyusun kitab ini adalah Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kitab ini kerap digunakan oleh umat muslim yang baru saja ingin mempelajari ilmu fikih. Kitab Fathul Qorib adalah salah satu kitab berbahasa Arab tanpa menggunakan harokat dan terjemahan. Di dalam pesantren, kitab ini lebih dikenal dengan istilah kitab kuning atau kitab gundul. Dalam penyusunannya, kitab Fathul Qorib ini disusun secara ringkas dan sistematis, serta bermazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa At-Taqrib. Penggunaan kitab Fathul Qorib sendiri dijadikan sebagai sumber primer dan pegangan wajib di sebuah madrasah diniyah atau lembaga pendidikan Islam yang bersifat salaf, yaitu pendidikan yang bercorak tradisional. Kitab Fathul Qorib berisi muqaddimah serta pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih yang dibahas secara garis besar terdiri dari 4 bagian, yaitu tentang tata cara pelaksanaan ibadah, muamalat, masalah nikah, dan kajian hukum Islam yang membahas kriminalitas atau jinayat. Bagian awal. Di bagian awal kitab Fathul Qorib ini, Al-Ghazi membahas tentang beberapa tata cara pelaksanaan ibadah yang terdiri dari 5 perkara, yaitu bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji. Al-Ghazi setidaknya membahas 13 pasal dalam menjelaskan tentang bersuci. Hal-hal yang dibahas antara lain benda-benda najis, memakai siwak, wudhu, adab buang air kecil dan besar, tayamum, serta tentang haid dan nifas. Setelah memahami perkara bersuci,
Baru kemudian diajarkan lebih dalam tentang tata cara pelaksanaan sholat. Dalam bab ini, Al-Ghazi menjelaskan tentang syarat orang yang wajib melaksanakan sholat, macam-macam sholat, dan segala hal yang masih berkaitan dengan sholat. Bagian kedua. Pada bagian kedua, Al-Ghazi membahas tentang masalah bermuamalah. Pembahasan berkaitan tentang interaksi sosial dan ekonomi yang dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama, tentang hukum jual beli dan muamalah lainnya. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai hukum warisan serta wasiat. Dalam pembahasan jual beli ini, Al-Ghazi menjelaskan tentang gosop. Menurutnya, gosop adalah memakai atau merampas harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Gosop berbeda dengan mencuri. Tindakan gosop ini dilakukan secara terus terang dan memaksa. Bagian ketiga. Kemudian di bagian ketiga, Al-Ghazi membahas tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam. Sementara pada bagian keempat berisi 8 pembahasan, adapun hal-hal yang dibahas diantaranya tentang jinayat dan hukuman. Pada pembahasan ini dijelaskan bagaimana seharusnya para pencuri, koruptor, dan pembunuh dihukum sesuai syariat Islam. Bagian keempat. Pada bagian terakhir kitab ini, Al-Ghazi membahas tentang hukum hewan buruan, penyembelihan kurban, perlombaan hewan, dan lomba memanah, hukum sumpah dan nazar, keputusan dan persaksian, serta pandangan memerdekakan budak. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.